pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu atas nama Ibu siapa? Ibu Febri, Bu. Bapak atas nama Pak siapa? Bapak Agus. Agus. Bisa dipinjam Ibu bukunya? Apa nih Bu keluhannya datang ke sini, Bu? Saya dari pagi mulai sakit perut saya, Ibu. Mas mules. Waktu mulesnya itu dari jam berapa kira-kira, Bu? Sudah dari jam 6 pagi, Bu. Jam 6 pagi. Sebelumnya Ibu apakah ada keluar lendir bercampur darah dari vagina, Ibu? Belum ada. Untuk gerakan janin Ibu bagaimana? Masih aktif? Aktif. Untuk Ibu udah sempat makan sama minum? Kalau saya minum itu yang makan jajan sebelum kesini. Berarti makan nasi itu belum ya? Untuk BAB sama BAK-nya gimana, Bu? BAB-nya saya sudah, untuk BAK-nya saya belum. Untuk BAK-nya kira-kira pukul berapa, Bu? Sebelum saya itu sebelum di sini setelah saya lihat juga tidak ada penyakit, mungkin Ibu tidak memiliki penyakit baik itu keturunan ataupun penyakit dari Ibu tidak ada. Ibu di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan itu di TV dan juga pemeriksaan fisik. Namun sebelum saya melakukan pemeriksaan, Ibu mau kencing dulu mungkin, Bu? Mau kencing dulu, mungkin Bapak bisa diantar ibunya buat ke kamar mandi dulu, Pak, nih sembari saya menyiapkan alat. Sana kamar mandinya, Bu, ya. Bu, udah selesai kencing, Bu? sudah. Mari, Bu. Ibu mau duduk apa berbaring? Berbaring. Bu, sana Ibu, ya. Ibu sudah nyaman dengan posisinya ini, Bu? Sudah. Baik, Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu dan juga respirasi dulu, Bu, ya. Permisi, Bu, saya masukkan Bu, ya. Mesinnya, ya. Bisa dijepit, Ibu? Tangannya bisa taruh di dada, Bu, ya. Ibu sudah sempat ngecek tensi, Bu, sebelumnya? Saya lupa nih. Sini, ya. Baik, Ibu, untuk tekanan darah Ibu itu 100/70 itu normal, Bu, ya. Bisa diminum, Bu. Baik, untuk suhunya juga 36,3 itu masih normal, Ibu. Bisa dipinjam, Ibu, tangannya? Untuk nadi Ibu 75 kali per menit dan pernapasan Ibu itu 19 kali per menit dan itu masih tergolong normal. Oke. Baik, di sini saya akan lanjutkan ke pemeriksaan payudara. Sebelumnya Ibu mau saya bantu untuk membuka baju apa sendiri, Bu? Sendiri saja. Baik, bisa diangkat Ibu tangannya. Baik, Ibu, di sini setelah saya lihat payudara Ibu itu bersih, tidak ada kot jamur ataupun bakteri juga, Bu, tidak ada luka juga. Saya akan lakukan penekanan. Mungkin nanti jika ada nyeri, Bu bisa beritahu saya, Bu. Si Bu, apakah ada nyeri, Bu? Tidak. Dari yang sebelah kanan ada nyeri, Bu? Tidak. Tidak. Bu, ini untuk kolesterolnya juga sudah keluar, Bu. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada payudara, saya lanjutkan ke pemeriksaan pada perut Ibu. Nah, di bagian perut Ibu ini terdapat garis lurus, itu disebut dengan linea gravidarum dan itu normal, Bu, di masa kehamilan. Di sini juga perut Ibu juga bulat memanjang, itu sesuai dengan umur kehamilan Ibu. Di sini saya akan melakukan diopter, Bu. Sebelumnya saya akan mengecek kontraksi dulu. Baik, di sini tidak ada kontraksi, Bu.
Baik, di sini setelah saya raba, pada bagian atas ini itu terdapat bulat lunak, kemungkinan ini bokong mungkin, namun kita pastikan lagi nanti. Baik, untuk TFU-nya ini 2 jari di bawah PX. Saya akan lanjutkan untuk menentukan di mana letak punggungnya, Bung ya. Baik, di sini sebelah kiri teraba bulat-bulat kecil, mungkin ini bagian terkecilnya itu tangan ataupun kakinya, Bung ya. Nah, ini di bagian kanan teraba memanjang dan juga keras, dan ini buka, Bung ya, punggungnya di sebelah kanan. Kakinya bisa diluruskan, Ibu. Baik, di sini saya izin membelakangi, Bung ya. Ini untuk kepala di bagian terendah janin itu bulat keras. Ini kepalanya, Bung ya. Saya coba goyangkan dulu. Ini sudah tidak bisa digoyangkan, mungkin ini sudah masuk PAP, Bung ya. Baik, saya pastikan lagi, Bung ya. Baik, benar ini sudah masuk PAP, Bu. Sudah, tangan saya juga sudah tidak menyatu. Ini kemungkinan sudah hal 2, Bung ya. Baik, Ibu, di sini karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bagian dada dan juga bagian perut Ibu, saya izin untuk membantu memakaikan baju, Bung ya. Baik, Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada payudara. Saya akan lanjutkan ke bagian perut. Sebelumnya, setelah saya lihat di sini untuk bagian perut Ibu itu terdapat garis yang lurus, itu disebut dengan linea gravidarum. Itu normal mungkin dalam masa kehamilan, dan di sini juga saya lihat perut ibu itu besar memanjang. Nah, di sini saya akan melakukan Leopold atau palpasi. Mungkin saya akan mengecek kontraksinya dulu, Bu ya. Baik, karena tidak ada kontraksi, saya akan melakukan Leopold, Bu ya. Yang pertama, saya akan menentukan yang bagian teratas. Baik, di sini saya raba itu bulat lunak, ini kemungkinan bokong, Bu ya. Nanti kita pastikan lagi. Untuk TFU-nya ini 2 jari di bawah PX. Nah, di bagian kiri ini saya raba bulat kecil-kecil, ini bagian tangan dan juga kakinya, Bu ya. Nah, ini di bagian kanan saya raba panjang, melintang dan juga keras, ini punggungnya, Bu ya. Jadi ini punggung bayinya itu pada punggung kanan. Saya akan lanjutkan ke Leopold 3. Nah, di sini untuk kepala janinnya sudah tidak bisa digoyangkan, kemudian sudah masuk PAP, Bu ya. Ibu bisa diluruskan, Ibu, kakinya. Baik, ini tangan saya sudah tidak menyatu, Bu nggih. Ini sudah masuk PAP dan juga sudah sejajar, ini pada hot 2, Bu nggih. Baik, ini untuk TFU-nya ini sudah 36 minggu, Bu nggih. Baik, Ibu, di sini karena saya sudah selesai melakukan Leopold, saya akan lanjutkan ke denyut jantung janin Ibu ya, biar saya tahu apakah normal atau bagaimana, Bu. Baik, karena punggungnya pada sebelah kanan, saya akan melakukan di sebelah kiri, Bu ya. Bisa dipinjam tangannya, Bu? Baik, untuk DJJ-nya itu 140 kali per menit itu normal, Bu ya. Jadi karena saya sudah selesai melakukan pemeriksaan pada bagian payudara dan juga bagian perut Ibu, saya izin membantu untuk memakaikan kembali bajunya, Bu ya. Permisi, Bu, bisa diangkat dulu tangannya sebentar, Bu. Baik, Ibu, di sini
Saya akan melanjutkan ke pemeriksaan pada bagian genitalia ataupun vagina ibu. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan dan memakai handphone sebentar, Bu. Baik, permisi Bu, saya cek dulu Bu nggih. Baik, di sini karena vagina Ibu sedikit kotor, saya akan bantu untuk membersihkan Bu nggih, karena di sini juga sudah keluar lendir yang bercampur darah. Permisi Bu nggih. Baik Ibu, di sini saya akan lanjutkan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Mungkin nanti akan sedikit nyeri. Ibu bisa tarik nafas Bu nggih, saya akan memasukkan jari saya. Permisi Ibu. Baik Ibu, di sini setelah saya raba, di sini tidak ada skibala dan juga sikatri. Saya izin memasukkan tangan saya lagi satu Bu nggih. Baik Ibu, di sini untuk porsionya itu masih lunak dan untuk efisiennya itu masih 75% Ibu. Untuk ini bukaannya itu masih bukaan 6 Bu nih. Untuk selaput ketubannya juga masih utuh. Untuk ini presentasi kepala, denominatornya ubun-ubun kecil Bu nggih. Dan untuk molasenya itu masih 0. Ini masih di HOD 2 Bu nggih. Tunggu sebentar Bu nggih. Baik Ibu, di sini saya telah selesai melakukan pemeriksaan TTV dan juga pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan TTV-nya itu normal dan pemeriksaan fisik juga Ibu sudah bukaan 6. Mungkin di sini untuk memasuki persalinan itu masih menunggu 4 jam lagi Bu nggih. Mungkin nanti untuk Bapak bisa dibantu ibunya jika mau makan atau minum bisa diberikan minum dan juga makan. Kalau mau ke kamar mandi juga nanti bisa dianterin Pak ya. Ibu mungkin itu saja dari saya. Nanti jika Ibu ada keluhan mungkin Bapak bisa cari saya ke ruangan. Saya akan kembali ke ruangan saya Bu nggih. Mungkin bisa tunggu dulu di sini Bu nggih. Permisi Ibu. Aduh Ibu, perut saya sakit, ingin seperti dahulu Ibu. Ibu tunggu sebentar Bu nggih, saya cek dulu Ibu. Baik Ibu, di sini udah ada tekanan anus, perineum menonjol juga sudah buka Bu nggih, dan ini juga sudah ada dorongan untuk menelan. Ibu bisa tunggu sebentar, bisa tarik nafas, saya akan persiapkan alatnya dulu Bu nggih.
Tunggu sebentar gue. Permisi Bung Ge, saya akan melakukan pembersihan pada sofa dulu Bung Ge. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan PT untuk pemeriksaan dalam. Nanti akan merasa sedikit sakit atau nyeri, Ibu bisa tarik nafas Bung Ge. Saya masukkan tangannya Ibu. Baik Ibu, di sini tidak ada sekibalan dan juga sikatri. Untuk porsio dan juga saya masukkan tangan lagi satu Bung Ge. Untuk porsio dan efusmennya itu sudah tidak teraba Ibu, dan ini sudah masuk ke bukaan lengkap. Namun untuk ketubannya itu masih utuh Bung Ge. Dan di sini presentasinya itu kepala, dan di penangkalnya itu ubun-ubun kecil, dan pada bagian belakang itu tidak teraba kepala janin Bung Ge. Untuk molasenya itu 0 dan perlimaannya itu 2/5. Di sini saya akan memecahkan ketubannya dulu Bung Ge. Tarik nafas Bung Ge. Baik Ibu, di sini untuk ketubannya itu sudah pecah dan ketubannya itu jernih Bung Ge. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan DJJ, bisa ditunjuk tangannya satu Ibu. Baik Ibu, untuk DJJ-nya itu 140 kali per menit. Nanti Ibu mau posisi melahirkannya itu mau duduk atau setengah duduk Bung Ge? Setengah duduk. Baik, setengah duduk. Nanti Ibu bisa kakinya bisa ditekuk, lalu bisa ditekuk Bung Ge. Nanti pada saat menerang bisa ditarik menggunakan 2 tangan, dan saat menarik nafas itu bisa dari mulut dan keluarkan dari ketenggorokan Ibu saat menerang, dan bisa melihat ke perutnya. Dan untuk Bapak bisa berikan semangat untuk ibunya dan dibantu Pak Ge. Ibu sudah mau menerang Ibu, tunggu sebentar Bung Ge, saya akan persiapkan alatnya dulu Ibu. Tunggu sebentar Ibu. Tunggu sebentar Bung Ge. Bisa diangkat Ibu bokongnya Ibu. Ibu bisa tarik nafas dulu Bung Ge, jangan dulu menerang Ibu. Sebentar Ibu, tarik nafas Ibu. Ibu, saya ingin menerang Ibu. Baik Ibu, tunggu sebentar Ibu Ge. Baik Ibu, di sini sudah ada kepala janin sudah terlihat Bung Ge. Baik Ibu, bisa meneran Ibu, tarik nafas Ibu. Ibu, bisa meneran Bu. Ibu, lagi sedikit Ibu. Sebentar Ibu, sebentar. Baik, di sini tidak ada lilitan tali pusar Bung Ge. Baik Ibu, ini bayinya sudah lahir Bung Ge, gerak kuat, tangis juga beraktif, tangis kuat, dan lahir pada pukul 2 siang Ibu. Saya keringkan dulu Bung Ge. Saya ganti dulu Ibu biar bayinya kedinginan Bung Ge. Ibu bisa dibantu untuk tarik yang kotor Bung Ge. Baik Ibu, di sini tidak ada janin lain lagi Bung Ge. Saya akan menyuntikkan oksitosin Bung Ge.
di sini saya akan lakukan pemotongan tali pusar, nggih. Baik Ibu, saya akan lakukan pemotongan tali pusarnya, nggih. Saya akan mengikat tali pusarnya dulu, nggih. Ibu. Ibu, di sini Ibu bisa IMD dulu, nggih. Bajunya bisa menghadap ke saya, bisa buka bajunya Ibu. Ini bisa menghadap ke saya, nggih, agar mudah untuk bernapas. Ini untuk topi bajunya Ibu agar tidak kedinginan. Nah, di sini tidak ada kontraksi. Saya akan lakukan penunggangan tali pusar, nggih. Ibu. Ada kontraksi juga, nggih. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan masas. Untuk kontraksinya ini bagus, Bu, nggih, dan kantong kemihnya juga sudah kosong. Baik Ibu, di sini saya akan mengecek laserasinya terlebih dahulu, Bu, nggih. Nah, di sini tidak ada robekan jalan rahim, berarti tidak perlu ada penjaritan bunga atau daging. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pembersihan pada plasenta. Baik, untuk di bagian maternal ini kotilogennya itu masih utuh, Bu, dan untuk diameternya itu 15 x 15 dan ketebalan itu sekitar 3 cm, dan untuk panjang tali pusarnya itu sekitar 75 cm, Bu, nggih. Baik Ibu, di sini untuk pendarahannya itu tidak terlalu banyak, Bu, nggih. Pendarahannya itu sekitar 200 cc, Bu, nggih. Baik Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu untuk melakukan masas per uterusnya. Baik Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu untuk masas, Bu, nggih. Nah, di sini bisa pinjam tangannya Ibu. Nah, bisa seperti ini, Bu, nggih, caranya. Jika kontraksinya masih kuat, berarti itu bagus, Bu, nggih, tidak akan terjadi pendarahan. Nah, di sini untuk saya pinjam Ibu tangannya. Baik, untuk nadi Ibu juga masih normal. Bisa, saya akan mengecek respirasi dari bayinya dulu, Bu, nggih. Baik, untuk respirasi dari bayinya juga normal, Bu. Baik, di sini saya akan membersihkan Ibu dan juga tempat tidurnya dulu, Bu, nggih. Permisi, Bu.
Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan memakaikan celana dalamnya dulu Bu Nge. Bisa diangkat Ibu bukunya. Satu Ibu, bisa diangkat bukunya. Bisa diangkat Ibu bukunya. Ibu bisa miring kiri Ibu. Ibu bisa miring kanan lagi Ibu. Baik Ibu. Baik, untuk nanti akan dilanjutkan pemberian vitamin K dan juga salam mata, dan juga akan dilakukan pemeriksaan fisik dan juga antropometri, baik itu tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Lalu dilanjutkan setelah 1 jam pemberian vitamin K akan diberikan HB20 atau vaksin hepatitis. Dan selanjutnya yaitu pengisian partograf. Baik, untuk tindakan selanjutnya yaitu akan perawatan bayi baru lahir, yaitu pemberian salep mata, pemberian suntikan vitamin K yaitu pada bagian paha kiri sang bayi. Lalu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, baik itu antropometri, ada tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala. Lalu akan dilanjutkan 1 jam setelah pemberian vitamin K itu akan diberikan vaksin HB20 atau hepatitis. Lalu dilanjutkan untuk mencuci tangan, membuka APD, mencuci tangan, dan dilanjutkan dengan pengisian partograf.